Shalom semuanya yang ada di sini dan juga saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus yang ada di luar sana melalui Facebook dan juga mungkin di YouTube nantinya. Kami adalah dari Great Commission Gospel Ministry dan dalam bahasa Indonesia artinya amanat perintah agung fellowship persekutuan. Dan hari ini adalah hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022. Sekali lagi, nama saya Cornelius Tritial dan sekarang kami berlokasi di Los Angeles, California, USA, Amerika. Ya, saya bersyukur sekali lagi bisa bersama dengan Anda dan kami sekali lagi sama-sama akan belajar dari firman Tuhan dari Alkitab. Amin. Jadi untuk menjadi seorang anak Allah, kita harus menerima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi untuk masuk ke dalam diri kita atau ke dalam hati kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus diwakili oleh Roh Kudus, Dia tinggal di dalam diri kita atau hati kita masing-masing. Seperti yang saya sudah khotbahkan minggu lalu. Itu hari Minggu tanggal Desember 11. Jadi ini lanjutan. Dan yang saya pelajari dalam firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Roh Kudus sekali-kali tidak akan pernah keluar dari dalam diri kita lagi. Dia sudah masuk, dia tidak akan keluar di dalam hati kita. Dan kehidupan kita selama kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Yaitu karena di dalam Alkitab Perjanjian Baru saya tidak pernah ketemukan satu ayat yang dikatakan bahwa satu kelak Roh Kudus akan keluar dari dalam diri kita ini. Yang kita belajar dia sudah ada dalam hati kita, ditempatkan oleh Tuhan dengan cemburu, kita belajar minggu lalu. Dan dia tidak akan keluar walaupun dalam keadaan apapun juga. Dia tidak akan keluar. Nanti kita akan pelajari hari ini. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kita akan pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih berkati firman-Mu pada hari ini. Berkati kami jemaat-Mu yang ada, yang hadir di sini. Dan khususnya berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada hamba, kepenuhan Roh Kudus-Mu, supaya hamba bisa menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Amin. Dan oleh sebab itu, kita akan melihat pada judul, the title dari firman Tuhan hari ini. Nanti anak kami Steve akan menolong kita supaya kita semua bisa melihatnya dan Anda semua sudah mulai melihatnya di screen. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dipimpin, dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Bahasa Inggris, to be led, filled and empowered by the Holy Spirit. Ini adalah judul. Jadi ketiga pokok ini saya akan share dengan 3 poin ini. Dipimpin, dipenuhi, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan saya tahu banyak kita umat Kristen yang sudah lama nggak ngerti. Banyak yang nggak ngerti tentang ketiga hal ini. Tapi kita akan pelajari pada hari ini berdasarkan ayat-ayat dari Perjanjian Baru, Alkitab. Dan juga ada Perjanjian Lama, nanti saya singgung. Jadi kita masuk dalam poin nomor 1. Poin number 1. Kita baca, semua orang atau anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Kudus. Children of God are led by the Holy Spirit. Let's read, baca Roma 8:14 contoh, dikatakan oleh firman Tuhan, sekali lagi oleh firman Tuhan, semua orang, katakan semua orang, yang dipimpin Roh Allah adalah apa? Roh Kudus sendiri adalah anak atau anak-anak Allah. For as many as are led by the Spirit of God, that is Holy Spirit, these are sons of God. Kenapa saya katakan anak-anak? Karena bahasa Inggris katakan sons.
ruler ya. These are sons of God. Jadi jelas sekali firman Tuhan mengatakan, kalau kita menjadi anak Allah, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin? Mau nggak dipimpin oleh Roh Kudus? Enak nggak? Saudara bayangkan, kita bukan saja didiami oleh Roh Allah, Allah sendiri, tetapi kita juga dipimpin oleh Allah hidup kita. Haleluya. Saya suka itu. Galatia 5:25 next verse dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, yaitu Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. If we live in the Spirit, let us also walk or led by the Holy Spirit. Jadi ditawarkan kalau kita hidup di dalam Roh Kudus dalam kita harus juga dibimbing oleh Roh Kudus itu. Enak nggak? Berarti ada kebetulan nggak dalam hidup ini? Roh Kudus bikin kesalahan tidak? Kita bikin kesalahan, tapi bagi saya pribadi ya, saya kurang percaya ada hal-hal yang terjadi dalam hidup saya secara kebetulan ya. Ya banyak kita orang, saya sering dengar hamba-hamba Tuhan di mimbar, oh kebetulan hari ini nggak hujan. Ya apa kebetulan hari ini nggak hujan? Kebetulan, ya begitulah ceritanya. Jadi kita lihat di sini bahwa anak-anak Allah, Anda dan saya, yang kemarin kita sudah terima Tuhan Yesus, bukan hanya hidup kita menjadi anak Allah, ini dipimpin oleh Allah sendiri, luar biasa ya. Saya bayangkan bagaimana Israel dipimpin Allah dari Mesir ya, ada tiang api, tiang awan, burung puyuh, makanan dan sebagainya, itulah Allah cara bekerja. Oke, poin nomor 2, saya tidak akan lama, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Baca, dipenuhi dengan Roh Kudus. To be filled with the Holy Spirit. Jadi hidup kita ini bukan hanya saya didiami oleh Roh Kudus, supaya kita dipimpin, berarti hidup kita harus sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi mungkin Anda bertanya, Farid, ya ini saya agak bingung kan, minggu lalu sudah dihotbahkan, Roh Kudus ada, sekarang kita anak-anak, biarlah kita serahkan hidup kita 100%, katakan 100%, hidup kita ini dipimpin oleh Allah sendiri Roh Kudus. Dikatakan, kita baca ayatnya, Lukas 4 ayat 1, baca, Yesus yang penuh apa? Penuh dengan apa? Roh Kudus. Kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ini setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Yesus yang apa? Penuh dengan Roh Kudus. Saudara bayangkan, saya tanya nih, saudara tahu jawabannya. Kalau Tuhan Yesus perlu dipenuhi oleh Roh Kudus, kira-kira kita jemaatnya perlu tidak? Iya. Firman Tuhan katakan, oh Pak Ritio masa Tuhan Yesus dipenuhi? Ayatnya ada kok. Ya tidak. Setelah dibaptis, Roh Kudus seperti burung merpati, bukan burung merpati, seperti turun di atasnya. Dan setelah itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Dia memiliki juga kepenuhan untuk melayani. Karena sebelum dia dibaptis, dia belum 30 tahun belum melayani. Sampai pada saat itu. Amin. Efesus 5 ayat 18, Paulus katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Jadi Paulus melihat gereja di Efesus ini, ya namanya jemaat Tuhan ya. Saya sudah berkeliling, jemaat Kristus kayak diundang bicara di sini, melayani di sana di sini, di dalam negeri Amerika, di luar negeri, overseas. Saya melihat bahwa banyak kita jemaat Tuhan yang merasa masih penuh dengan rasa kekhawatiran, rasa kekalahan, rasa apa lagi segala macam. Pada tadi pagi anak kami luar biasa, dia membeberkan tentang Yusuf. Bagaimana perasaannya bahwa dia masih tunangan tetapi ternyata istrinya mengandung. Wah, dahsyat dia khotbahnya tadi pagi. Saya bukan banggakan dia anak kami, tapi saya senang hikmatnya dia. Belum pernah saya dijelaskan firman Tuhan tentang apa yang dirasakan Joseph. Tapi Tuhan tolong. Amin. Jadi di sini katakan hendaklah kita anak-anak Tuhan penuh oleh Roh Kudus. Amin. Mau saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus? Amin. Ya tetap mau dong, Roh Allah ya gitu, dipimpin dan dipenuhi. Kisah 4:31. Dan ketika mereka sedang berdoa, ini mereka nih murid-murid ya, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua apa? Penuh dengan Roh, itu Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman
Allah dengan berani. We can read English next, the English version. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with what? Boldness. Saya taruh note di sini, semua penuh dengan Roh Kudus, betul? Kita baca tadi, go back to Indonesian version, Stephen. Kita katakan semua mereka berkudus, penuh, mereka semua, katakan semua. Yang penuh dengan Roh Kudus. Oke, go to the next screen, Stephen. Excuse me. Semua penuh dengan Roh Kudus. Bukan semua diurapi dengan Roh Kudus. Berbeda. Karena dipenuhi dan diurapi kata yang berbeda. Nanti kita lihat, ada Tuhan Yesus mengurapi murid-muridnya. Nanti kita lihat. Kisah 7 ayat 15. Next verse, Stephen. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, katakan penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam Allah ya, luar biasa ya. Ini satu-satunya saya rasa ya di ayat Alkitab di mana Tuhan Yesus berdiri ya. Kita kan belajar minggu lalu, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk. Ini Stefanus ceritanya waktu dia ditangkap oleh Rasul Paulus dengan konco-konconya gitu, dia mau dibunuh dengan dilempari batu sampai mati. Dianggap satu pengkhianat agama gitu. Tapi waktu dia sedang mau dilempar batu, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga dia berkata, Bapa ampunilah mereka gitu. Luar biasa ya. Ini orang mau dilempar batu, nggak ada salahnya. Karena dia penuh dengan Roh Kudus, ada damai. Ampuni mereka. Jadi Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, kita dan Stefanus sebelum meninggal dia penuh dengan Roh Kudus. Oke, ya, let's read the next verse, Kisah 13. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halang mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ini Rasul Paulus dengan Barnabas sedang melayani satu gubernur di satu tempat. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Jadi Saulus dulu namanya sebelum bertobat. Saulus before he became Paul. Next verse, Stephen. Dan berkata, hai anak iblis, wow, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Wah, Paulus berbicara ini di depan mata orang yang ahli gitulah. Next verse, Stephen. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Berapa hari lamanya? Engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Wow, luar biasa ya Rasul Paulus. 13, next verse. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Saya tulis di bawah, ingat, tanda-tanda akan mengikuti orang percaya. Oke? Paulus bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Betul, kita belajar ini sudah. Paulus tidak pernah bilang celakalah aku jika aku tidak mengusir setan. Dia tidak pernah bilang begitu. Atau celakalah aku jika aku tidak menyembuhkan orang. Dia tidak bilang begitu, ya tidak. Tapi sementara dia melayani Tuhan, Injil, tanda-tanda juga tidak. Orang jahat gini dia tantang, akhirnya buta-buta benar. Wah, saya suka takut ngomong gini. Istri saya tadi di mobil bilang, hati-hati kamu berdoa terjadi betul gitu. Jadi kalau berdoa ya, kalau baik ya nggak apa-apa ya. Kalau kayak begini, kamu buta, buta beneran gitu gimana ya. Kayak orang Indonesia kan perasaan juga ya. Tadi saya doanya apa kok bilang orang buta-buta gitu. Haleluya. Nah, jadi poin nomor 3, poin nomor 3, katakan dikuasai oleh Roh Kudus. Empowered by the Holy Spirit. Nah, inilah satu benefit, katakan benefit. Keuntungan kita setelah kita menjadi anak Allah. Tapi Anda dan saya harus terima Tuhan Yesus secara pribadi. Kalau kita tidak pernah menerima Tuhan Yesus, ini tidak akan terjadi. Ngerti? Walaupun kita sudah ratusan tahun, ratusan kali keluar masuk gereja. Ingat,
Saya sudah katakan minggu lalu, Billy Graham katakan, walaupun kita lahir di garasi, belum tentu kita jadi apa? Otomobil. Atau saya bilang, walaupun kita lahir di gedung gereja, belum berarti itu tidak berarti kita menjadi anak Allah. Terima Tuhan Yesus. Dan ini benefitnya. Amin. Kan kita kalau lamar kerja kan selalu tanya, benefitnya apa? Dapat pensiun, dapat asuransi, kan enak. Kan? Ini benefitnya bukan saja menjadi anak Allah, kita dipimpin oleh Roh Allah. Haleluya. Tepuk tangan dong buat semuanya, sebaiknya dipimpin. Dan juga kita habis dipimpin, dipenuhi. Kita dipenuhi oleh Roh Allah. Wow. Hidup saya dipenuhi oleh Roh Allah dari rambut. Sorry ya yang nggak ada rambut, tapi saya ada rambut ya. Ini orang bilang, Pak Harityo umur berapa? Saya bilang 74 tahun. Oh nggak mungkin kok masih gini ya gitu ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki dipenuhi oleh Roh Kudus, luar biasa. Saudara, seperti saya bilang minggu-minggu yang lalu, waktu dalam ciptaan ini dunia masih kosong, gelap gulita, samudra dan sebagainya. Roh Allah betul memenuhi. Nah sekarang hidup kita, kalau Roh Allah bisa memenuhi dunia yang belum jadi, kira-kira hidup kita gimana? Benefit. Aku mau dipenuhi Roh Kudus. Katakan, aku mau dipenuhi. Nah sekarang bukan dipenuhi, kita dikasih kuasa. Oh, wait a minute. Ya, dipimpin enak, led by the Holy Spirit is good already. And what's the next one? Filled by the Holy Spirit is good. Now I am being given the power of the Holy Spirit. Amen? Let's go to Acts 10:38, kisah. Yaitu tentang Yesus. Itu Tuhan Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan apa? Kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amin. So Jesus was anointed with the Holy Spirit and with power. Say power. Saudara bayangkan seperti saya katakan tadi. Kita baca next verse dulu. Next verse saya akan jelaskan. Luke 4:14, Lukas 4, baca ini juga. Dan dalam kuasa Roh, itu Roh Kudus, kembalilah Tuhan Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Nah, seperti saya katakan tadi, Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Perlu nggak kita? Yes. Nah sekarang Tuhan Yesus dikuasai oleh siapa? Roh Kudus dalam pelayanannya. Nah saya tanya, kalau Tuhan Yesus perlu ini, kita perlu tidak? Yes. Jelas-jelas kan katakan dalam kuasa Roh Kudus. Kembalilah ke Galilea dan tersiar kabar tentang dia seluruh daerah. Rupanya apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus dibaptis, baptisan Yohanes, dia dipenuhi Roh Kudus, diberi kuasa, dia berkeliling itu menginjil kampung-kampung, kota-kota, desa-desa, gunung-gunung itu dengan kuasa apa? Roh Kudus. Luar biasa. Amin. Saya tanya, kira-kira kalau Tuhan Yesus perlu itu, kita perlu tidak? Luar biasa. Katakan, aku mau punya kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kenapa kita katakan kita perlu kuasa? Karena disediakan. Disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bilang, aku aja lagi dibaptis. Tuhan, kamu tahu nggak? Roh Kudus turun, kata saya. Walaupun hidupnya adalah Roh Kudus, betul? Dia lahir dari roh, dalam roh ya. Betul kan, saya selalu bilang, kalau kita lahir dari monyet, kita jadi monyet gitu ya. Dia lahir dari dalam roh. Tadi pagi anak kami berkhotbah, dia bukan... Yusuf itu bukan papa biologis, dia bukan. Hanya papa angkat lah gitu. Tapi dia dilahirkan oleh Roh Kudus, hidupnya roh. Tapi waktu dia dibaptis, turun lagi Roh Kudus. Katakan turun. Turun ke atas dia. Seperti merpati. Bukan burung merpati yang turunnya, seperti dalam peliharaan. Dan saat itu dia diberi urapan dan kuat kuasa Roh Kudus dan dia berjalan berkeliling. Amin. Amin. Luar biasa Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus kasih tahu kita. Next verse, Stephen. Kisah 1 ayat 8. Dia berkata kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Katakan sebelum. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun. Ingat kata-kata turun?
ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, menurut ayat ini, sekali lagi, jangan coba-coba, boleh saudara mencoba bersaksi dan sebagainya, tapi lebih baik kita dipenuhi oleh apa? Kuasa Roh Kudus. Wow. Untuk menjadi Tuhan Yesus, saksi Tuhan Yesus, kita perlu kuasa. Nah, saya katakan tadi, Tuhan Yesus perlu tidak kuasa? Dia dikuasai dan sekarang dia bilang, kamu juga nanti. Tapi tunggu dulu. Jangan pergi dulu Yerusalem, tunggu nanti berapa hari lagi Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Terjadi tidak? Terjadi. Kisah 2, next verse, Kisah 2 ayat 1-4, ini ceritanya. Berapa hari kemudian ini ya terjadi, tadi kisah pasal 1, sekarang pasal 2, berapa hari kemudian terjadi ini ketika tiba hari Pentekost, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Next verse, Stephen. Verse 2, tiba-tiba turunlah, katakan turunlah. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Next, ayat 3, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Baca ayat 4. Verse 4, maka apa? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Amin. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan Yesus sudah janji, iya tidak? Tuhan Yesus janji, kamu tunggu satu kali, nanti Roh Kudus akan turun. Katakan. Kamu dipenuhi dengan apa? Kuasa. Tadi kan kita baca ayatnya, mereka sudah berdoa, terus mereka dipenuhi, mereka lebih berani. Nah, orang bilang, Pak, saya tahu Tuhan Yesus, saya kenal, tapi kok sering saya takut bersaksi ya. Tadi pagi ada cerita bagus, jemaat kami hari dengan Melinda, mereka mau datang ke ibadah ini, pagi-pagi ada orang mengejar-ngejar bus, ketinggalan bus ya gitu ya. Terus mereka jatuh hati, aduh tak tolong ya gitu. Nggak kenal ini. Ini kan mereka penuh dengan Roh Kudus, dan dikasih kuasa gitu ya. Dan mereka bilang, ditanya, kamu mau kemana? Katanya, mau kerja gitu. Udah telat, tak anterin ya, kita anterin. Dianterin, sampai dia kesini telat sedikit, tapi dia anterin, sementara mereka di dalam kendaraan dilayani. Terima Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan dong. Tanda-tanda menyertai ya. Otomatis, nggak usah dibikin-bikin. Karena saudara dan Anda dan saya, kita kalau penuh dengan Roh Kudus, kuasa kita otomatis. Amin. Saya juga, bukan saya arogan kemana-mana dengan istri, selalu paling sedikit ada satu orang, kita terima Tuhan Yesus. Haleluya. Dasar. Jadi murid-murid dijanjikan oleh Tuhan, Roh Kudus turun. Nah, saya akan kasih tahu ayat ini, sebelum aplikasi, 1 Samuel 16-13, kita akan baca, saya akan jelaskan. 1 Samuel 16-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi. Katakan mengurapi. Mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu. Dan seterusnya, baca yang keras. Sejak hari berkuasalah siapa? Roh Tuhan. Siapa Roh Tuhan? Roh Kudus atas Daud. Lalu berangkatlah. Berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Baca English verse next and then I'll go back here. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers, and the Holy Spirit of the Lord came upon, katakan, came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Rome. Saya tulis notes ini. The Holy Spirit came upon, meaning to receive the power of God, as in Acts 1. See next. Saya tulis see next. Daud diurapi oleh minyak sebagai tanda untuk menjadi Raja Israel. Dan yang memberi kuasa adalah siapa? Roh Tuhan, yaitu siapa? Roh Kudus, bukan minyak urapan. Amen. Bapak-bapak, Ibu, saudara, saya seringkali saya katakan di mimbar ini, saya suka menyatakan kebenaran dan saya tidak suka menipu orang. Amin. Oleh sebab itu saya juga tidak suka ditipu. Nah, ini kebenaran firman. Raja Daud diurapi di antara saudara-saudaranya, betul? Dikatakan tidak? Dia coba Steve go back up Indonesian version, kalau buat tuh.
Saya mengambil tanduk berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ada 7, betul? Ingat saudaranya? Nah, saya bertanya, kalau itu perlu minyak urapan untuk tanda kuasa dan sebagainya, kenapa 7 saudaranya tidak diolesi? Halo? Padahal kakaknya kalau tidak salah, dia sedang mau berperang dengan melawan Goliat, ya tidak? Dengan Saul, ya. Nah, itu pertanyaan tuh. Oh, kita semua mau ibadah gereja mau diurapi dengan minyak. Kok 7 saudaranya enggak? Hanya Samuel. Karena jawabannya Samuel diurapi untuk menjadi raja. Daud maksud saya, sorry, thank you. Diurapi untuk menjadi raja. Tetapi setelah itu kuasa Roh Kudus turun atas Daud. Jadi yang memberi kuasa dia menjadi raja siapa? Roh Kudus. Ngerti? Tepuk tangan dong untuk Roh Kudus, luar biasa. Kan kita ngerti kan? Jadi orang, wah itu urapan minyak. Betul. Saya ingin mengajar yang benar itu. Amin. Saya tahu Tuhan Yesus tidak pernah diurapi minyak. Halo? That's right. Kecuali Anda menemukan ayatnya. Di Perjanjian Baru loh, saya suka mengajar Perjanjian Baru. Kalau Anda pernah menemui satu ayat bahwa Tuhan Yesus diberi kuasa dan sebagainya karena dia diurapi minyak, tolong kasih tahu saya. Amin. Ternyata dia tidak pernah. Kita baca dia dipimpin, dipenuhi dan diberi kuasa oleh siapa? Roh Kudus. Haleluya. Amin. Aku mau mendapat itu semua. Jadi kesimpulannya apa? I'm almost done. Aplikasi. Kesimpulan application. Tuhan Yesus Kristus yang berada di dalam kita dan yang diwakili oleh Roh Kudus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita sampai pada akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Contoh Matius 28, 19, 20, Yohanes 14, 18, dan Ibrani. There's Matthew 28, John 14, dan we're going to read these verses in a minute. But here's what I'm trying to tell you, that tidak pernah, di dalam Perjanjian Baru ya, bahwa jemaat Tuhan yang sudah menjadi anak Allah, boleh saya pakai kata-kata ya, diurapi dan menjadi anak Allah, diberi kuasa, bahwa Roh Kudus itu akan minggat. Banyak ayat-ayat, mungkin kalau saya waktu setelah minggu depan kita akan merayakan Natal, saya akan khotbah tentang Natal, tapi setelah itu saya akan jelaskan. Masih banyak kita hamba-hamba Tuhan percaya bahwa Roh Kudus keluar masuk. Apalagi kita dulu, gereja-gereja kami terlalu pakai lagu-lagu itu. Mari masuk, masuk hatiku. Ya. Emang berapa kali Tuhan Yesus mesti masuk? Emang berapa kali anak bayi harus dilahirkan? Begitu ya. Jadi itu dulu. Karena saya ngerti bahwa kita ini didiami oleh Roh Kudus dan dia tidak pernah akan, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Matthew 28, kita baca ini Matius 28. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Betul? Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20, next verse. Baca yang keras, 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, katakan, ketahuilah. Sekali lagi, ketahuilah. Jadi Anda mesti tahu, saya mesti tahu, Tuhan Yesus ngasih tahu, Anda dan saya, ketahuilah. Baca yang keras. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau Tuhan Yesus menyertai kita sampai senantiasa ke akhir zaman, kira-kira dia minggat ya dari gitu. Karena Tuhan Yesus diwakili oleh Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, berarti Roh Kudus tidak juga meninggalkan kita. Karena dia diutus oleh Tuhan dengan cemburu tinggal di dalam hati kita. Kecuali Tuhan Yesus bilang, sekarang kamu keluar. Ingat, kita belajar di Yohanes, ketika Tuhan Yesus bilang, dia akan melakukan, dikatakan, apa yang aku katakan. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus nggak pernah bilang, sekarang kamu keluar. Padahal dia bilang, sekarang sampai akhir zaman, dia menyertai kita. Berarti jaminan tidak? Jaminan tidak anak Allah itu selama-lamanya? Jaminan tidak? Ya saya dengar hamba-hamba Tuhan banyak bilang, ada waktunya sekala kita lagi marah, lagi ngomel segala, nanti Roh Kudus minggat gitu. Nggak ada ayatnya Bapak Ibu. Saya kasih tahu yang benar ini. Bapak boleh telepon saya, Pak Ritio, saya menanggapi khotbah Pak Ritio tanggal Desember 18 tahun 2022, Bapak bilang begitu. Saya terima call, tapi jangan debat ya. Kita buka kita. Amin. Main berdiskusikan baik ya, tidak sehat. Jadi ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ketahuilah,
Aku, yaitu Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, akhir zaman kita tidak tahu kan? Iya. Kalau hari zaman kita tidak tahu, kira-kira besok kita kehilangan tidak? Hari zaman itu kita nggak tahu kapan. Bisa kita sudah mati, belum akhir zaman, ini tidak. Benar ya? Kita bisa meninggal, tidak tabrakan, bisa. Tapi akhir zaman belum selesai gitu. Tapi tetap Tuhan Yesus menyertai kita. Tepuk tangan dong, haleluya. I like this. Jesus will never ever leave us alone. That's the promise. I like John, Yohanes tulis John 14. Baca, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Jesus. Yatim piatu ya terlantar ya. Nggak ada orang tua kan. Tapi no. I like English version. I will not leave you orphans. I will come to you. Bukan I will come back again, tapi I will come to you. Kalau kamu udah susah, aku ada di situ sama kamu. Dijanji kamu tinggal. Kita tidak akan pernah menjadi yatim piatu. Tetap menjadi punya bapak. Betul? Amin. Ya, dalam hal ini nggak punya mama, ya kan Alkitabiah ya. Kita punya Allah Bapa, punya Yesus Roh Kudus. Kita nggak akan jadi yatim piatu sampai akhir zaman. Got it? Got it? Firman Tuhan. Kan saya ngomong, wah itu ngomongnya asal anggap doang. Oke. Tuhan Yesus bohong dong kalau gitu. I like this one, the next verse. I like this one. Saya suka ini. Ini lebih jelas lagi. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Halo, Bapak-bapak, ibu-ibu yang aku hormati. Ini firman Tuhan. Menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Baca yang keras. Karena apa? Allah telah berfirman yang keras, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. 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 Siapa yang berkata di sini? Karena Allah telah berfirman. Allah ya, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. I like that. Next verse in English. Let your conduct be without covetousness, because be content with such thing as you have. For He, God Himself, has said, I will never leave you nor forsake you. Wow. Would God lie? Would God lie? Kira-kira Allah berdusta? Firman Tuhan adalah ya dan amin. Allah bilang, Allah lakukan. Kalau kita manusia janji besok udah lupa ya gitu, alasan aja. Jadi Tuhan Yesus Kristus ada dalam kita, Bapak Ibu Saudaraku, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Oke, Kisah 1. Sorry Stephen. Next kesimpulan, application. Kesimpulan B. Kesuksesan, katakan kesuksesan. Kesuksesan seorang Kristen ialah ketika hidupnya dipimpin, dipenuhi, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali kita mendukakan dan memadamkan Roh Kudus yang tinggal dalam diri dan hati kita masing-masing. Kita baca nanti contohnya Efesus 4:30 dan 1 Tesalonika. So, let's read it. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamat. Haleluya. Kalau aku sudah dimaterai menjelang keselamatan, kira-kira materinya copot tidak? Materinya oglek-oglek tidak? Materinya ada orang yang aku mau iseng-iseng mau cabut materinya dari Pak Ritiau, keselamatannya kan disegel sama Roh Kudus. Aku mau iseng-iseng cabut materi itu. Silakan. Firman Tuhan bilang apa? Lebih besar siapa? Roh Kudus. Lebih besar materi ini. Dari roh segala macam, roh setan, roh antikristus, roh manusia, roh agama, roh apapun juga. Lebih besar roh Allah dalam hidup. Coba, kamu mau berantem sama Roh Kudus? Boleh, silakan. Kalau Anda bisa bilang, oh saya berani lawan Roh Kudus. Go ahead, make my day. Go ahead, try it. If you can fight over my salvation, because my salvation totally is been sealed by the power of God. The power of God. And it's greater than any spirit in this world. Haleluya. Amen. Contohnya Efesus 4:3. Janganlah kita padamkan
Janganlah padamkan Roh Kudus. 1 Tesalonika, do not quench the Holy Spirit. Haleluya. Tadi kita baca Efesus 4:30, go back Efesus, kita mana read that again, dan katakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mengasihi kamu dalam hari Allah, and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day. Who's gonna break the seal? If God is for us, who's gonna be what? Against us. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang sanggup melawan? Tapi saya heran banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan, oh bisa Pak. Bisa Bapak kehilangan keselamatan. Oh, ayatnya di mana Pak? Kalau ada ayatnya saya percaya Pak. Tapi ternyata kita pelajari kalau kita dikasih kuasa, tidak ada yang bisa melawan. Dimateraikan keselamatan. Ada amin? So go back again the next verse, 1 Thessalonica, and I close. Thessalonica katakan, janganlah padamkan Roh Kudus. Nanti next time saya akan ajarkan, do not quench the Spirit. Jangan dipanggil. Api Roh Kudus, ada kuasa. Ya, kita dikipas-kipas mau dimatiin. Kayaknya nggak perlu Pak. Kita mau yang sunyi, sepi sendiri, tenang-tenang aja. Kita nggak perlu gitu. Tuhan Yesus saja perlu. Amin. Halo. Tidak ada satu ayat mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu Roh Kudus. Atau dia menyedihkan. Atau dia memadamkan. Tidak ada. Sampai dia mati di kayu salib dan dia bangkit kembali, dibangkitkan oleh Roh Kudus. Saya sudah pernah khotbahnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Waktu saya selesai. I'm done. Saya hanya menghimbau. Bapak Ibu, ini adalah keuntungan, yaitu benefit, boleh katakan benefit, dari kita menjadi anak Allah. Kayak selalu saya bilang, saya pernah dengan istri melayani di Desa Sigi di Kalimantan. Mungkin Anda sudah pernah mendengar, kami diundang untuk KKR, itu Desa Sigi 3 jam dari Palangkaraya, itu jalannya hujan keras, becek dan sebagainya. Hujan-hujan kami datang. Hamba Tuhan pendetanya bilang, Pak Ritiau, saya hanya mau ngasih tahu sebelum Bapak melayani, Desa Sigi ini adalah pusat dari segala santet di seluruh Kalimantan Tengah. Pusatnya untuk santet. Bapak ini pikir saya antara gemeter gitu. Saya cuma kasih bilang, Pak, saya kata, Pak, saya anak Allah, Pak. Saya anak Allah. Setan anak Allah bukan. Bukan. Siapa yang lebih berkuasa? Kita belajar, Bapak dan saya belajar. Kita anak Allah, kita dipimpin oleh Roh Allah, betul? Dan kita juga diberi kuasa oleh Roh Allah. Amin. Amin. Saya mau dong, masa takut sama setan. Saya akan berdoa dengan kalian. Saudara boleh ulangi doa saya ini untuk menguatkan kita punya kepercayaan dan iman bahwa kita ini anak-anak Tuhan, tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Mari kita berdoa. Saudara, kalau mau mengatakan ini sekali lagi, saya selalu adakan pada akhir dari khotbah saya mengatakan kalau saudara belum pernah membuka hati, ini adalah hari yang baik. Saudara katakan bersama saya, Tuhan Yesus, saya membuka hati saya. Saya mau jadi anak Allah. Oleh sebab itu saya membuka hati saya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni saya dari segala dosa-dosa saya. Rubah hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah Raja dari hidup saya. Pimpin hidup saya. Bentuk hidup saya. Kuasailah hidup saya ini dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya aku dipenuhi, dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Tolong saya Tuhan. Aku ingin melayani tapi aku tidak punya kemampuan. Sekarang aku baru mengerti bahwa Roh Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam aku sekarang bisa menolong aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Dan saudara, ini hari setelah doa itu dijanjikan oleh firman Tuhan, saudara jadi anak Allah. Dan hidup saudara berikan pada Tuhan dipimpin. Jadi anak Allah dipimpin
kepada orang diberi kuasa. Jadi sukses. Orang pikir Kristen banyak kaya, punya uang banyak, rumah gedung itu sukses banget. Ternyata bukan ya. Bukan. Kita punya kuasa dalam Roh Kudus. Mari kita tutup ibadah ini. Kiranya kasih Bapa, kasih yang mengutus, kasih Bapa yang mengutus Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang sangat agape, tidak pilih bulu pada semua orang kita yang ada di sini, yang mendengar di Facebook, di YouTube, di mana saja kita berada, Anda berada. Itu kasihnya tidak berubah sama. Dan seluruh anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang mengutus Roh Kudus, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai Anda dan saya, kita semua, dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan semua katakan amin. God bless you. Nama saya Cornelius Ritiau dari Great Commission. Sekali lagi, God bless you. Sampai minggu depan. Terima kasih.